Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Keuangan akan membahas tentang rasio keuangan perusahaan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Novia Wulan dengan NPM 101200035 bersama rekan-rekan saya. Nama saya Delia Putri, NPM 101200087, kelas C3 Manajemen. Nama saya Kania dengan NPM 101200039. Saya Nazila Laila Nur Karima dengan NPM 101240. Pembahasan dalam video ini adalah untuk mengetahui rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas pada keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk berdasarkan laporan keuangan periode per 6 bulan pada 31 Desember 2018 sampai 30 Juni 2019. Rasio yang paling utama untuk mendapatkan perhatian analisis adalah rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Likuiditas dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ditagih. Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Solvabilitas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Dan aktivitas dapat mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Suatu perusahaan yang baik akan memiliki kinerja keuangan yang sehat untuk menunjang kelangsungan perusahaan dalam persaingan bisnisnya. Kinerja keuangan yang baik akan menjadi salah satu hal yang menunjukkan bahwa manajemen telah mencapai target yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Kinerja keuangan akan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk hal-hal yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Kinerja keuangan berkaitan erat dengan pengukuran kinerja keuangan yang digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasional agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara dalam menelaah atau mempelajari hubungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu perusahaan. Ada beberapa teknik dalam menganalisa suatu laporan keuangan. Salah satunya yaitu teknik analisa rasio keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan salah satu teknik analisa di mana hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan atau neraca atau laporan laba rugi dapat diketahui. Menurut Fahmi, pada tahun 2010, laporan keuangan pada dasarnya adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, yang dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Angka rasio bisa digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, dan untuk dapat mengukur kinerja perusahaan diperlukan alat-alat pembanding dan rasio dalam industri sebagai keseluruhan yang sejenis, di mana perusahaan menjadi anggotanya yang dapat digunakan sebagai alat pembanding angka rasio perusahaan. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Untuk mengetahui saat ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada 31 Desember 2018, aktiva lancar PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu Rp33.272.618, kemudian dibagi hutang lancarnya yaitu Rp31.204.102 dan dikali 100% hasilnya yaitu 106,63%. Pada 30 Juni 2019, aktiva lancar PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu Rp39.9.190 perak, kemudian dibagi hutang lancarnya yaitu Rp29.845.158 dan dikali 100% hasilnya yaitu 110,60%. Berdasarkan perhitungan tadi, current ratio atau rasio saat ini PT Indofood Sukses Makmur Tbk per 6 bulan pada 31 Desember 2018 sampai 30 Juni 2019 mengalami kenaikan.
yang mana current ratio 31 Desember 2018 sebesar 106,63% dan pada 30 Juni 2019 sebesar 110,60%. Rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan modal atau total aset. Berikut cara perhitungan mengenai debt to asset adalah total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Pada 31 Desember 2018, total hutang 46.620.996 dibagi total aktiva 96.537.796 dikali dengan 100% adalah 48,29%. Pada 30 Juni tahun 2019, 46.119.482 dibagi 97.367.672 dikali dengan 100% adalah 47,37%. Pada rasio ini, perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2019. Di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,92% dari tahun 2018 yang dimana 48,29% menjadi 47,37%. Yang kedua ada debt to equity, dan cara perhitungannya adalah total hutang dibagi modal sendiri dikali dengan 100%. Pada 31 Desember 2018, 46.620.996 dibagi dengan 49.916.800 dikali dengan 100% sama dengan 93,34%. Dan pada 30 Juni tahun 2019 ada 46.119.482 dibagi dengan 51.248.190 dikalikan dengan 100% sama dengan 89,99%. Perhitungan pada rasio ini, perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 93,34% menjadi 89,99% di tahun 2019. Dan debt to equity terbesar ialah ada pada tahun 2018. Rasio profitabilitas adalah suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Nah, adapun perhitungan dari rasio profitabilitas ini terdiri dari yang pertama yaitu return on asset, yang dimana EBIT per jumlah aktiva dikali 100%. Nah, sedangkan pada 31 Desember 2018 diperoleh 4.542.286 per 96.537.796 dikali 100% sama dengan 4,71%. Nah, sedangkan pada 30 Juni 2019 diperoleh 4.791.477 per 97.367.672 dikali 100% sama dengan 4,92%. Nah, adapun yang kedua yaitu return on equity, yang dimana EAT per modal sendiri dikali 100%. Nah, pada 31 Desember 2018 yang lalu diperoleh 2.941.547 per 49.916.800 dikali 100% sama dengan 5,89%. Nah, sedangkan pada 30 Juni 2019 diperoleh 3.308.470 per 51.248.190 dikali 100%, hasilnya yaitu 6,46%. Nah, adapun yang ketiga yaitu return on investment, yaitu
EAT per jumlah aktiva dikali 100%, yang pada saat itu pada 31 Desember 2018 diperoleh 2.941.547 per 96.537.796 dikali 100%, hasilnya yaitu 3,05%. Nah, sedangkan pada 30 Juni 2019 diperoleh 3.308.470 per 97.367.672 dikali 100% sama dengan 3,40%. Jadi perhitungan pada ini dapat dilihat dari rata-rata return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan return on investment atau ROI pada 31 Desember tahun 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Rasio aktivitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode per 6 bulan pada 31 Desember 2018 sampai 30 Juni 2019 mengalami peningkatan. Kesimpulan, total rasio aktivitas rata-rata selama 6 bulan yaitu sebesar 38,47% atau lebih dari 12%, maka keadaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam kondisi sehat.